Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Jaringan Komputer pertemuan ke-12 ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materinya adalah protokol Aloha dan standar IEEE. Dan subpokoknya adalah subpokok bahasannya. Yang pertama ada protokol multiple access, sedikit mengingat dari pertemuan sebelumnya. Kemudian ada protokol Aloha, ada definisi IEEE dan standar yang ada di dalam IEEE. Baik, kita masuk saja kepada sekilas mengenai protokol multiple access. Nah, protokol multiple access ini digunakan untuk mengontrol giliran penggunaan link oleh user sehingga tidak ada user yang tidak mendapat giliran di dalam penggunaan media transmisi atau memonopoli penggunaan jaringannya. Nah, pada random access, giliran menggunakan link dilakukan secara random tergantung kepada user atau pengguna yang paling cepat mengakses media transmisinya. Sehingga metode ini dikenal dengan metode contention. Nah, itu adalah sekilas mengingat ya, dan bisa dilihat di sini pada bagan ini bahwa protokol multiple access itu kalau di pertemuan kemarin sedikit lebih bercabang dan banyak ya. Kalau di sini lebih dipadatkan bahwa protokol multiple access itu terbagi di dalam 3 bagian. Ada random access seperti yang di penjelasannya ini. Nah, di dalam random access inilah ada protokol-protokol Aloha, kemudian CSMA, dan ada CSMA CD, ada CSMA CA. Nah, kalau masih mengingat di pertemuan kemarin, yang bisa dilihat pada bagian ini bahwa random access itu memiliki atau terbagi menjadi protokol Aloha, CSMA, dan ada CSMA CD, kemudian ada CSMA CA. Nah, ini sudah sempat disinggung di pertemuan kemarin. Lalu kemudian ada control access. Nah, control access ini ada yang disebut dengan reservation, ada polling, dan ada token passing. Dan kemudian ada channelization, ini ada TDMA, FDMA, ada CDMA. Nah, ini merupakan untuk sebagai pengingat bahwa kemarin kita sudah sempat membahas tentang protokol multiple access. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang random access. Nah, sudah disebutkan tadi metode contention, apa itu yang disebut dengan metode contention. Nah, pada metode contention, metode ini setiap pengguna bebas menggunakan media tanpa dikontrol oleh stasiun lainnya. Nah, pada saat pengguna memiliki data yang akan dikirim, maka pada saat itu protokol mengaturnya dengan memperhatikan kondisi di dalam kondisi pada kanal, yaitu apakah kanalnya bebas atau sedang sibuk. Nah, untuk random access ini terbagi menjadi 4 jenis. Nah, di antaranya adalah Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan mengenai protokol Aloha. Nah, protokol Aloha ini merupakan protokol yang dirancang untuk jaringan radio yang menghubungkan beberapa stasiun remote ke sebuah komputer sentral. Baik, pada tahun 70-an ada yang disebut sebagai seorang ahli yang bernama Norman Abramson dan rekannya di Universitas Hawaii yang membuat metode untuk menyelesaikan masalah alokasi saluran yang baru dengan kinerja yang amat sangat baik. Dan Aloha ini adalah akses protokol yang secara acak dikembangkan untuk berbagi akses saluran atau kanal antara pengguna dengan kebutuhannya yang relatif rendah. Dan setiap stasiun remote akan mengakses komputer sentral secara random atau secara
secara acak. Pada saat stasiun-stasiun remote tersebut memiliki data untuk dikirimkan. Untuk jenis protokol Aloha ini, ide dasar dari Aloha sendiri adalah sistem yang dapat diterapkan bagi beberapa sistem pengguna yang tidak dapat terkoordinasi karena berkompetisi untuk memakai sebuah saluran. Saluran tunggal berkompetisi untuk menggunakan saluran tunggal yang dipakai secara bersama-sama, dan Aloha ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama Pure Aloha dan yang kedua adalah Slotted Aloha. Nah, untuk Pure Aloha ini merupakan ide dasarnya itu sangat sederhana karena untuk membiarkan pengguna untuk melakukan transmisi kapan saja bila memiliki data yang akan dikirimkan. Nah, pada jenis Aloha yang ini terjadi kolision sangat sering, dan frame-frame yang bertabrakan ini akan hancur, sehingga pengirim selalu mengetahui apakah frame yang dikirim itu rusak atau tidak dengan cara mendengarkan saluran, sama seperti cara yang dipakai oleh user-user yang lain. Pada Slotted Aloha itu di tahun 72 yang Robert, seorang ahli ilmuwan bernama Robert, menerbitkan metode ini untuk mengadakan kapasitas dari sistem Aloha dan untuk membagi waktu ke dalam bentuk interval-interval diskrit yang masing-masing intervalnya itu berkaitan dengan sebuah frame, dan metode ini dibuat untuk memperbaiki mekanisme pada Pure Aloha agar lebih efisien. Dan untuk metode ini waktu dibagi menjadi periode-periode tertentu, dan setiap pengguna hanya boleh mengirimkan frame pada awal periode dan selesai pada akhir periode sesuai dengan ketentuan. Bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar sistem Aloha. Bisa dilihat ini ada stasiun 1, ada stasiun 2, 3, dan 4. Dan ini sudah ada ketentuan-ketentuan kapan waktu dikirimkan dan kapan waktu berakhir. Ini adalah gambar Slotted Aloha ya. Nah, tadi pada slide yang tadi bisa dibedakan sering terjadi collision atau tabrakan. Sementara pada gambar Slotted Aloha ini bisa dilihat durasi tabrakannya ini bisa dilihat bisa terjadi pada saat slot yang kedua dan slot yang ketiga, di mana frame 1.2 itu bertemu dengan frame 4.1, dan di slot 2 frame 21 bisa bertabrakan dengan frame 3.1. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk simulasi dari Aloha pada model ML Designer yang mensimulasikan Aloha ini bisa dilihat bahwa yang model Aloha menggunakan koneksi satelit antar stasiun. Nah, bisa dilihat ya, ini saya tidak perlu bacakan kata per kata, bisa dibaca, dan ini sudah jelas ya. Secara umum bentuknya seperti yang digambarkan di slide sebelumnya, dan ini merupakan bentuk dari contoh kasus penggunaan Aloha pada model ML Designer. Nah, ini di dalam kasus model ML Designer itu bisa dilihat ini adalah bentuk dari gambar satelit model stasiunnya. Nah, jika dilihat simulasi Aloha ini seperti yang dipaparkan dari slide per slide. Nah, ini bisa dilihat hasilnya.
Dari slide per slide tadi bisa dilihat di hasil terakhir bahwa terdapat keterlambatan atau delay pada scatter graph-nya untuk simulasi 20 simpul. Jadi simulasi Aloha yang dilakukan pada ML Designer ini ada sebanyak 20 simpul atau 20 frame, dan bisa dilihat pada graf ini ada simulasi yang dilakukan. Terlihat bahwa ada keterlambatan di dalam mensimulasikan 20 simpul slotted Aloha. Nah, ini contoh dari grafisnya. Retransmisi menghitung histogram untuk simulasi 20 simpul slotted Aloha bisa dilihat seperti ini. Nah, bisa diperhatikan bahwa simulasi waktu throughput-nya untuk 20 stasiun unslotted ini dengan 10 kali pengulangan atau dengan 10 kali iterasi. Baik, itu tadi adalah contoh simulasi dari menggunakan protokol Aloha. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pembahasan mengenai materi IEEE. Nah, kalau yang Anda sudah terbiasa dengan mengakses website IEEE Library, baik itu mau mencari jurnal, mencari paper, atau biasanya diberikan tugas dan mendapatkan referensi-referensi dari IEEE Library, maka saya rasa ini sudah bukan hal yang asing lagi ya, dan ini saya rasa sudah sempat disinggung pada mata kuliah yang lain. Nah, ini adalah tampilan dari website IEEE, kurang lebih seperti ini. IEEE ini sebenarnya apa? Nah, IEEE ini merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu suatu lembaga asosiasi profesi di mana lembaga ini merupakan tempat berkumpulnya tenaga-tenaga ahli di bidang komputer yang membuat standarisasi peralatan yang bertujuan untuk mempercepat teknologi-teknologi baru di dalam semua aspek, baik itu dalam industri dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi ataupun jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Nah, sebelumnya IEEE ini memiliki kepanjangan yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Institut Insinyur Listrik dan Elektronika. Namun sekarang organisasi ini tidak lagi diartikan seperti itu. Nah, untuk di Indonesia kan tidak lagi seperti itu, jadi IEEE tetap saja disebut sebagai IEEE. Sejarahnya bahwa IEEE di Indonesia itu berada didirikan pada tanggal 16 Februari tahun 1988. Dan untuk Indonesia Section itu berada pada IEEE di region 10, yaitu di bagian Asia Pasifik. Nah, untuk saat ini IEEE di Indonesia ini memiliki beberapa bagian atau beberapa chapter, yang yaitu ada yang disebut dengan Computer Society Chapter, ada Communication Society Chapter, ada Circuit and System Chapter, ada Engineering in Medicine and Biology Chapter, ada Joint Chapter of Education Society atau Electron Devices Society, atau Power Electronic Society, Signal Process Society. Ada Joint Chapter of Microwave Theory, Antennas and Propagation, ada Joint Chapter of Control System, Robotic and Automation. Jadi ini adalah chapter-chapter yang ada pada IEEE Indonesia Section. Di slide sebelumnya sudah disinggung mengenai awal perkenalan dari IEEE. Sekarang kita masuk kepada standar dari IEEE ini. Nah, tahun 1980 bulan Februari, IEEE ini membuat sebuah bagian yang mengurus standarisasi LAN atau Local Area Network dan Metropolitan Area Network.
Nah, bagian ini kemudian dinamakan sebagai 802 karena angka 80-nya menunjukkan tahun 1980 dan angka 2 menunjukkan bulan dibentuknya yaitu bulan Februari atau bulan kedua. Sehingga untuk menamakan standarisasi LAN ini dinamakan sebagai 802. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk standar IEEE ini untuk teknologi Wi-Fi yang memiliki transfer rate tercepat yang dibuat oleh organisasi IEEE dan vendor-vendor dari produk LAN ini memakai standar yang dihasilkan IEEE berikut ini. Banyak sekali ya yang ada IEEE 802.1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 sampai pada 802.22 kalau ya pada slide selanjutnya ya. Nah, untuk 802.1 ini mengatur tentang standarisasi interface lapisan atau HILI atau High Level Interface dan data link termasuk di dalamnya itu medium access control. Nah, medium access control di pembahasan pertemuan kemarin itu masuk kepada standarisasi IEEE 802.1 dan juga Logical Link Control atau LLC. Nah, untuk IEEE 802.2 itu mengatur standarisasi lapisan dari Logical Link Control. Dan 802.3 itu standarisasi mengenai lapisan Medium Access Control untuk CSMA CD. Nah, CSMA CD itu serinya kemarin ada BS5, 10 BS2, dan 10 BST, dan lain-lain. Kemudian IEEE 802.4 itu standarisasi lapisan MAC untuk token bus. Jadi beda lagi ya. Untuk 802.5 itu standarisasi lapisan MAC untuk token ring. Dan 802.6 itu standarisasi lapisan MAC untuk MAN, Distributed QoE Dual Bus. Selanjutnya ada IEEE 802.7 itu mengatur tentang standarisasi grup pendukung Broadband Technical Advisory Group. Kemudian yang 802.8 grup pendukung Fiber Optic Technical Advisory Group. IEEE 802.9 itu mengatur standarisasi Integrated Services Digital Network dan Integrated Services LAN. Nah, ini adalah macam-macam jenis-jenis dari standar IEEE, serial dari standar IEEE, dan masing-masing mengatur standar yang sudah ditetapkan oleh asosiasi dari IEEE ini sendiri. Dan ini standarnya sampai nomor 802.24 dan ini yang terbaru di tahun 2012 kalau saya nggak salah ingat ya, ini atau 2015. Ini adalah yang terbaru. IEEE 802.23 itu mengatur standarisasi tentang Smart Grid TAG, dan IEEE 802.24 itu Omni Range Area Network. Ini yang terbaru. Nah, selanjutnya untuk 802.11 kita punya juga jenis-jenisnya masing-masing. Ada 802.11a, titik B, C, D, E, dan F. Nah, ini bisa masing-masing dibaca ya, di slide ini sudah jelas saya paparkan. Untuk bisa dipahami dan dimengerti. Baik, saya rasa pertemuan kita kali ini sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya di kontak WhatsApp. Kemudian jangan lupa diteliti lagi presensinya apakah sudah terekam di website Skalsa. Dan jika ada kendala, pertanyaan, ataupun yang ada ingin yang dikonsultasikan, silakan menghubungi saya sekali lagi di kontak WhatsApp. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.